Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Trimble Teknik. Oke, pada video kali ini kita akan membuat sebuah pintu Henderson model sliding atau bisa digeser gitu ya. Bahannya kita menggunakan hulu 4x6, ketebalannya 1,4 mm, dan platnya juga galvanis dengan ketebalan 1,2 mm. Dan untuk relnya kita beli jadi seperti ini, satu paket harganya 2 juta rupiah. Sudah dapat engselnya dan semuanya, rel atas, rel bawah, dan juga engsel-engselnya seperti ini ya. Dan untuk baut-bautnya kita menggunakan dari Wilson, ini dinabol untuk dudukan relnya dan juga dudukan tiang kancingan nanti. Dan untuk yang ini SDS ini untuk memasang engsel ya, jadi engsel antar daun pintunya tidak kita las tapi menggunakan baut SDS ini. Maka dari itu kita harus menggunakan hulu yang cukup tebal, yaitu 1,4. Untuk langkahnya yang pertama seperti biasa kita potong-potong dulu untuk pembuatan rangkanya. Hulu 4x6 kita potong dulu seperti ini. Kita akan membuat ukuran pintu, lebarnya 3 meter dan tingginya 2,8 meter, dibagi menjadi 5 buah daun pintu. Masing-masing daun pintu ukurannya 60 cm kali 280 cm. Jadi untuk ukuran dan pembagian tergantung dari medan yang akan kita kerjakan ya. Tentu saja berbeda-beda masing-masing ukuran pembuatan pintunya, bisa dibagi sendiri nanti jika teman-teman ingin membuat. Oke, lanjut kita ke pembuatan rangka. Kita buat rangka seperti ini, jangan lupa disiku ya. Kita buat satu buah daun pintu dulu dan yang lainnya nanti mengikuti rangka yang pertama kita buat tadi. Jadi rangka yang pertama kita tempeli besi-besi seperti ini pada sekeliling rangkanya. Jadi untuk mengemal seperti ini ya, tinggal kita tempelkan di atasnya lalu kita alas, begitu seterusnya sampai semua daun pintu selesai. Jadi dengan cara seperti ini maka semua daun pintu ukurannya dan bentuknya akan sama persis, dan ini memudahkan kita untuk memasang engselnya nanti. Untuk langkah selanjutnya kita membuat kisi-kisi. Kisi-kisi ini terbuat dari hulu 2x4 cm dan dipasang miring-miring seperti tadi ya. Ini tujuannya untuk angin-angin. Dan untuk yang bawah dan tengah kita gunakan plat yang di bending atau yang ditekuk seperti ini. Yang bawah berukuran 80 cm dan yang tengah berukuran 130 cm. Dan untuk kisi-kisi tadi sisa dari ukuran tersebut ya. Nah, ini dia sudah selesai. Sekarang kita tempelkan di rangkanya. Tempelkan pada pojok-pojoknya dulu, setelah itu baru dilas memutar. Setelah yang bawah terpasang, kita pasang yang bagian tengah ya. Sama untuk prosesnya. Untuk rumus pembendingan seperti ini saya belum pernah membuat videonya, mohon maaf. Sementara bisa lihat tutorial-tutorial di channel lain dulu ya. Lalu setelah plat bending yang tengah terpasang, kita pasangkan nako. Ini adalah nako 8 mm ya. Kita pasang dengan ukuran 11 cm kali 1 meter. Nako tersebut tujuannya nanti sebagai bingkai kaca karena di tengahnya akan diberi kaca nanti. Setelah itu kita pasang handlenya bentuknya seperti ini. Rangka kita lubangi sesuai ukuran handle, lalu kita pasang dengan menggunakan baut SDS dari Wilson tadi ya. Untuk grendelnya atau gemboknya seperti ini bentuknya,
Jadi di ujungnya saat diputar kuncinya akan membuka ke samping, jadi tidak hanya maju saja, jadi gerakannya maju dan ada conglannya keluar ke samping, tujuannya untuk mengait ke tiang penguncinya nanti. Untuk pemasangannya kita lubangi rangka tembus dari samping ya, seperti ini. Lalu kita buatkan lubang tempat penguncinya seperti ini dengan menggunakan gerinda dan bur besar ya ini. Nah, tujuannya untuk pemasangan penguncinya. Ini juga tembus seperti ini ya. Lalu setelah itu kita pasangkan plat yang agak tebal ke bagian dalam. Ini tujuannya untuk pemasangan grendel ini agar rata dengan rangka, jadi agak turun nanti platnya ini dudukannya. Kalau kita tempelkan di samping nanti akan ada celah antara tiang dan juga rangkanya, maka dari itu kita pasangkan plat lebih ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini tujuannya, jadi ketemu rata ya, semoga mudah dipahami. Setelah itu kita buatkan tutup pada bagian samping seperti ini, karena penguncinya tadi tembus dan menonjol ke bagian dalam ya. Agar tertutup kita buatkan tutup seperti itu tadi. Langkah selanjutnya yaitu finishing gerinda. Kita gerinda bagian-bagian yang lasnya kurang rata. Lalu agar lebih rapi lagi kita gunakan dempul seperti ini. Setelah dempulnya kering kita amplas dengan menggunakan flap disk. Setelah flap disk selesai lalu kita lanjut ke epoksi. Kita epoksi abu-abu ini ya. Setelah itu kita lanjut ke warna inti. Kali ini kita gunakan warna abu-abu juga, tapi abu-abu yang cerah. Semprotkan paling tidak 2 lapisan agar lebih awet ya. Jadi untuk bahan galvanis ini jangan sekali-kali langsung disemprot warna inti ya, karena akan mudah mengelupas, nanti harus diepoksi dulu. Oke, selanjutnya kita ke tahap pemasangan. Nah, ini dia areanya. Jadi bangunannya belum jadi ya. Kalau bangunan belum jadi di finishing seperti ini, kita harus menambahkan celah antara tembok ke rangka pintunya, karena nanti akan ada plester lagi yang akan lebih menonjol sekitar 2 cm. Jadi kita harus menambah celah antara tembok dan juga rangka pintunya. Jangan terlalu mepet, nanti bisa setelah di finishing akan kena pintunya atau menggaruk pintunya. Langkah pertama yaitu kita ke pemasangan reel. Pertama kita pasangkan dinabol dulu, lalu kita pasangkan reel seperti ini ya. Jika celah yang kita inginkan lebih lebar dari dudukan bawaannya, kita harus mengakali membuat dudukan sendiri. Jadi tidak harus menggunakan gantungan bawaannya, karena gantungan bawaannya kadang celahnya tidak sesuai yang kita inginkan. Ini sementara saya ganjal dengan menggunakan kayu dulu, nanti setelah itu dibuatkan gantungan dari siku untuk memegangi rangka atau rel atasnya. Dan ini proses pemasangan rel bawah. Untuk rel bawah kita menggunakan besi bangunan ya, yang kita tancapkan ke lantainya, lalu kita laskan ke rel bawahnya. Untuk pemasangan rel bawah harus dilot dulu dengan yang atas, jadi posisinya atas dan bawah harus sama persis, karena nanti akan sangat berpengaruh pada ringan atau beratnya pembukaan atau penutupan pintunya nanti. Nah, seperti ini pemasangan rel bawah dan rel atasnya. Setelah itu kita lanjut ke pemasangan daun pintu.
kita pasang daun pintu sebanyak 22 seperti ini. Kita pasang 2 dulu dengan menggunakan baut SDS tadi, lalu kita masukkan dari samping seperti ini ya, atas dan bawah dimasukkan ke relnya, lalu dibuka seperti ini, lalu kita pasangkan engsel yang bagian kanan atau yang setelahnya. Jadi nanti setelah 2 rangkaian dipasang kembali, kita satukan dengan engsel yang sudah terpasang ini, jadi untuk mempermudah ya. Nah seperti ini ya, 2 rangka dimasukkan lagi, lalu engselnya kita bauti lagi. Ini sudah daun pintu keempat, dan yang terakhir ini 1 daun pintu terakhir. Kita pasang engsel dulu, lalu kita satukan seperti ini, dan terakhir kita baut dengan menggunakan baut SDS tadi. Buat teman-teman yang kurang yakin dengan menggunakan hanya baut, bisa ditambahkan las ya. Mungkin kalau rangkanya besinya tipis, bisa ditambahkan dengan las. Dan untuk kancingan ini, kancingan dan juga penuntun depan dan belakang terdapat 2 buah kancingan. Ini ujung bagian bawahnya bisa berputar kancingan itu, jadi nanti bisa mengikuti pola rel yang melengkung. Saat membuka atau menutup, kancingan ini dikebawahkan ya, jadi biar bisa mengait ke relnya. Kalau tidak, nanti depan atau belakangnya nanti bisa membuka menutup sendiri. Nah seperti ini ya, kancingan harus pada posisi ke bawah saat dijalankan seperti ini, jadi dia bisa mengikuti alur dari relnya. Ini sudah cukup mudah pembukaannya, tinggal kita setel sedikit. Ini untuk penampakan engsel bagian bawah, terdapat 2 buah piring yang bisa berputar seperti ini, dan ini untuk kancingannya atau penuntunnya bisa berputar ya ujungnya, ini agar mudah mengikuti alur dari relnya. Atas dan bawah ada penuntun tersebut, depan dan belakang, jadi tidak hanya yang bawah saja. Ini sudah terpasang semua penuntunnya. Kita coba lagi, dan tadi kita sudah setel sedikit engsel atas dan bawahnya agar mempermudah buka tutupnya, karena modelnya berat ya, dia bisa di setel ke atas dan juga ke bawah untuk mencari enaknya. Saya kira ini sudah cukup lancar, kita bisa lanjut ke tahap yang berikutnya ya. Oke, lanjut kita ke pemasangan pengunci atau gembok ya. Kita masukkan seperti ini, lalu untuk penguncinya dimasukkan dari samping. Setelah itu kita bauti dengan menggunakan SDS, dan jangan lupa dicoba lancar atau tidak. Nah ternyata sudah lancar. Jangan lupa untuk penutupnya bagian luar dipasang seperti ini agar lebih rapi. Depan dan belakang ada tutupnya semua ya. Setelah itu kita coba sekali lagi, mumpung matahari masih bersinar ya. Nah ini dia sudah lancar ya. Kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pemasangan tiang pengunci. Nah, dibuatkan lubang kotak seperti ini, tujuannya agar grendelnya tadi bisa masuk lalu mengait ke lubang tersebut. Pasang dengan menggunakan dinabol dan juga dibantu dengan siku. Lalu ini kancingan bagian samping ini berfungsi untuk pengunci saat ditutup seperti ini. Nah atas dan bawah juga dipasang. Ini saat ditutup semua dikunci
lalu digembok dengan menggunakan grendel tadi. Dan untuk langkah yang terakhir, kita pasangkan kaca. Kita pasang dengan menggunakan lem kaca seperti ini semuanya ya. Nah, ini dia sudah selesai. Setelah melalui proses yang panjang, alhamdulillah akhirnya selesai juga. Nah, ini dia pintu Henderson model sliding, dan ini untuk penampakan bagian dalamnya setelah jadi seperti ini. Oke, tidak lupa dan tidak bosan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Saya doakan semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Dan untuk yang belum subscribe atau yang baru pertama kali melihat channel ini, silahkan melihat-lihat dulu isi channel. Jika merasa cocok dengan konten-konten saya, silahkan klik tombol subscribe. Atau jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman terdekat atau keluarga Anda, biar lebih banyak orang lagi yang mendapatkan manfaat dari konten ini. Untuk yang terakhir, kita coba sekali lagi ya. Oke, seperti itulah tadi proses panjang pembuatan pintu Henderson model sliding. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.